فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rohimani wa rohimakumullah. Pada video kali ini, kami akan membahas tafsir singkat dari surah Yasin ayat 13 dan 14. Di mana dalam ayat ini, Allah mengabarkan tentang sebuah suku yang ingkar, yaitu Ashab Al-Qaryah atau suku Antiokhia. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Surat Yasin ayat 13 dan 14 menjadi peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada risalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Ashab Al-Qaryah yang mengingkari risalah Nabi Isa alaihissalam dan akhirnya dibinasakan oleh Allah. Allah berfirman, "Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu." Tafsir Kemenak memberikan informasi bahwa ayat tersebut merupakan perintah kepada Nabi Muhammad SAW supaya menceritakan kisah Ashab Al-Qaryah agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang mengingkari risalahnya, terutama bagi orang kafir Makkah pada waktu itu. Mengenai Ashab Al-Qaryah ini, para mufasir berbeda pendapat. Laman tafsir Al-Quran menjelaskan mufasir klasik, semisal Al-Suyuti, Ibnu Katsir, dan Nawawi Al-Bantani, sepakat bahwa yang dimaksud Ashab Al-Qaryah adalah Antiokhia, sebuah kota di bawah kekuasaan Romawi. Dalam tafsir Al-Misbah menyebutnya dengan Antiokhia, sebuah kota lama di hulu sungai Al-Asi. Saat ini termasuk dalam wilayah Suriah. Pengisahan tentang Ashab Al-Qaryah dalam tafsir surat Yasin ayat 13 dan 14 ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada risalah Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana Ashab Al-Qaryah tersebut juga mengingkari risalah Nabi Isa alaihissalam dan akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kejadian ini diharapkan tidak terulang kembali dengan cara mengambil hikmah atas kisah tersebut. Terkait dengan siapakah utusan yang diperintahkan untuk berdakwah kepada Ashab Al-Qaryah, para mufasir juga berbeda pendapat. Ibnu Katsir mengatakan ketiganya bernama Sodik, Sakduk, dan Salum. Al-Sawi mengatakan mereka adalah Sodik, Masduk, dan Syam'un. Sedangkan Al-Bantani mengatakan mereka adalah Yuhana, Ulus, dan Syam'um. Dikisahkan bahwa 3 utusan tersebut tidak datang secara bersamaan. 2 utusan lebih dahulu mendatangi Ashab Al-Qaryah. Mereka mendakwahkan risalah Nabi Isa alaihissalam kepada penduduk wilayah tersebut. Menurut Al-Sawi, kedua utusan ini juga memiliki kemampuan menyembuhkan segala penyakit. Salah satu cara dakwah yang dipakai mereka adalah menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang berhasil disembuhkan adalah kelumpuhan yang diderita salah seorang dari Ashab Al-Qaryah. Namun tetap saja mereka semua ingkar terhadap kedua utusan tersebut. Al-Sawi mengisahkan bahwa dakwah keduanya berakhir tragis, yakni mereka berdua berakhir di tiang salib. Lalu Allah datangkan lagi seorang utusan untuk mengukuhkan kebenaran yang disampaikan 2 orang sebelumnya. Namun hasilnya sama saja, mereka tetap mengingkarinya.
Dari kisah ini hikmah apa yang bisa kita dapat? Mengenai hal ini, menurut para ulama, ayat ini merupakan salah satu bukti menyangkut kebebasan beragama. Misalnya, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengukuhkan kebenaran para utusan tersebut, namun Allah tidak memaksakan mereka untuk percaya. Karena tugas seorang pengajur kebaikan hanyalah menyampaikan, bukan memaksakan. Hal itu terbukti dengan sikap kepasrahan yang dimiliki oleh ketiga utusan tersebut, dan juga sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi kaumnya. Tidak pernah ada pemaksaan apapun, karena sejatinya perbuatan dan pilihan setiap orang akan kembali kepada dirinya sendiri. Para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima keimanan yang tulus, sehingga setiap orang bebas memilih jalan yang dikehendakinya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai tafsir surat Yasin ayat 13 dan 14. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan kisah dari Ashab Al-Qari'ah tersebut, nantikan pembahasan selanjutnya